Kang, ini yang terakhir yang mengejutkan kita, atau memang Akang tidak terkejut, itu terserah lah begitu ya. Kang Ajay itu sebagai wali kota Cimahi ternyata dicokok juga begitu. Ini yang sudah ketiga kali begitu bagi kota kecil ini begitu, yang berpenduduk padat. Itu apa dalam benak Akang ketika mengetahui ini terjadi begitu? Itu banyak orang yang ingin tahu lah gitu. Ya, terima kasih ya. Ya tentu saya sebagai bagian yang ikut membidani lahirnya kota Cimahi yang pada saat reformasi berjalan ya, bergulir. Kemudian pemerintahan diatur oleh Undang-Undang 22 tahun 1999, di mana ada sejumlah daerah otonom yang belum otonom, berstatus kotip ya, berstatus kotip, harus dibatasi oleh undang-undang, harus diambil sebuah kebijakan, dan memang leading sektornya ada di provinsi pada saat itu, seperti Kota Banjar, lalu Depok, lalu juga Kota Tasik, termasuk Cimahi. Ya, dengan peristiwa ini terus terang aja sebagai yang ikut waktu itu mempertaruhkan sebuah jabatan, karena cukup kontroversi kan pada saat itu ya, bahwa Cimahi yang sudah berstatus kotip seperti juga Banjar yang tersisa, dua daerah kotip ini yang tarik menariknya cukup kuat. Tetapi saya sebagai legislator gitu kan, waktu masih DPRD Jabar. DPRD Jabar, sebab memang Cimahi ini ada sebuah aspirasi juga yang ingin kembali ke status awal, yaitu ditarik ke kota kecamatan lagi, sama halnya Banjar. Waktu itu banyak tokoh-tokoh Cimahi datang dan berdialog dengan saya ya. Waktu itu saya sebagai kader PDI Perjuangan juga mendengar dari pertimbangan teman-teman. Saya ingat ya, almarhum Pak Jumena itu seorang polisi yang sangat gigih. Lalu ada Pak Abbas juga yang terus-terusan memberikan sebuah masukan bahwa ada sebuah keinginan perubahan, di mana Cimahi juga dari historisnya sangat layak untuk menjadi sebuah daerah otonom. Maka dalam keadaan yang sulit itulah kita tetapkan, dan kemudian diusulkan dan lahirlah daerah otonom. Sebab memang waktu itu undang-undang memberi kewenangan kepada kita ya, di provinsi. Dan saya mendengar juga suara eksekutif ada yang menarik untuk menjadi daerah kembali ke kota Bandung lah pada saat itu. Jadi ya saya sangat miris ya, dan prihatin dan saya kira juga saya juga heran ya, tidak kapok-kapok begitu. Padahal sudah menelan dua figur, kan nggak ada yang mulus berarti. Coba kan Pak Itoh 2 periode keseret, lalu dilanjutkan oleh istrinya untuk periode keduanya, dia kemarin 15 tahun kan. Pak Itohnya sampai 2 wafat, dia di Sukamiskin. Saya sangat, dan beliau adalah kawan baik sebetulnya ya, dan seharusnya Kang Ajay ini belajar dan tidak harus terjadi. Lalu saya juga suka agak aneh gitu, toh hampir 20 tahun kok perkembangan Cimahi itu begitu aja begitu. Contoh misalnya ya, salah satu handicap pada saat itu kan persyaratan dasar untuk pembendakan daerah otonom kota kecamatan yang hanya 3. Ya harusnya kan minimal 5 menurut undang-undang ya, menurut aturan. Tetapi karena sudah terlanjur menjadi daerah kotip, bukan otonom ya, baru ditingkatkan status dari kecamatan di kotip. Ya oke lah, karena ini memang kehendak masyarakat. Tetapi 20 tahun masa sih tetap 3 kecamatan begitu. Dan ini aneh memang. Contoh misalnya kita kan dalam pemetaan politik biasanya kalau dapil ini kan gabungan kecamatan menjadi sebuah dapil. Kalau Cimahi kan lain, satu-satunya di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia ada 1 kecamatan 2 dapil. Saya kadang-kadang apa sih kesulitannya gitu. Ini kan fungsi-fungsi pelayanan, dan memang kita sudah menyadari dari awal kalau
Cimahi ini daerah yang juga banyak di lahannya yang sangat sudah terbatas begitu kan, 40 hanya kilometer 40 km persegi juga banyak dikuasai bukan oleh masyarakat kan, tetapi secara umum seperti militer ya dan sebagainya. Tapi karena itu waktu itu desakannya kuat ya, saya mengambil satu sikap, bahkan dalam keadaan DPRD waktu itu sedang prihatin menghadapi demo buruh. Ya iya sedang berantakan kita, tapi ya saya tetapkan begitu. Jadi ya saya masih menyimpan ya, dan rasa memiliki rasa berdosa akhirnya kan dengan kondisi seperti ini. Jadi bagi kita ini menarik, rasa berdosa begitu ya, atau dengan catatan begitu. Ya kan saya yang mengerti mengawali ya tadi dari peningkatan status, lalu juga kita mendorong bantuan dari provinsi untuk mengawali pemerintahan. Bahkan saya ingat Pak Ito kan gagal dulu sekda Bogor, lalu datang ke kami, saya sebagai kader berdialog maju di kabupaten dan gagal waktu itu berkompetisi dengan Pak Obar kalau tidak salah. Akhirnya maju di Cimahi dan saya menitipkan waktu itu kader Awan yang memang juga binaan ya kita, saudara Edi Rahmat kan. Ya saya agak lega mungkin karena penggabungan seorang birokrat dengan yang visi-visi pengusaha. Tapi kesini saya melihat bukan tambah baik begitu ya, dan terbukti kan ada kasus yang akhirnya juga menyeret beliau. Nah mungkin ini juga Kang Hari ya bagian dari sebuah paradigma konsekuensi dari sebuah dinasti ya. Nah ini tolonglah menjadi catatan gitu kan. Saya kira ya ternyata konsep liberalisasi yang diserahkan kepada masyarakat itu pada akhirnya yang melahirkan pemimpin yang tidak lebih baik di zaman ketika memang pemilihan wali kota atau bupati dipilih oleh DPR. Apakah ini kalau sekarang mulai dianalisis Pak, karena kurangnya legislatif berperan, kemudian tidak ada pemberdayaan masyarakat untuk melakukan itu yang saya tidak mendengar juga ya, tidak mendengar juga kritik, kontrol lah, sosial kontrol. Misalnya memang ada DPRD-nya. Ya saya kira karena juga DPRD-nya sekarang fungsinya kan tidak beda dengan di waktu zaman kami ya. Dulu di Undang-Undang tahun 99 di mana pertanggungjawaban eksekutif kepada DPRD. Kalau sekarang kan juga merasa dipilih mungkinnya, sehingga daya kontrol itu kurang kuat atau tidak ada sebuah rasa ketakutan dengan DPRD-nya, apalagi dengan kompromi seperti masalah anggaran dan sebagainya. Lalu juga dari masyarakat kelihatannya tidak terlalu ini ya, kurang gemak gitu. Dinamikanya kurang, sehingga pemerintahan itu ya monoton dan saya punya kasus terakhir di soal penanganan sampah misalnya yang notabene adalah hasil dari kreativitas anak Cimahi, lalu diperlihatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka Citarum, dan awalnya saya begitu sangat antusias karena katanya Pak Wali Kota akan menghormati dari apa yang menjadi tempat kreatif temuan anak Cimahi itu sendiri. Kenyataannya saya masuk kok seperti. Dan Anda pernah datang langsung katanya diterima oleh Pak Wali Kota. Pas datang ada pejabat di eselon berapa saya nggak ngerti, dan dia tinggalkan gitu kita. Ini kok pemerintahan aneh begini. Padahal mungkin dia duduk di situ pun karena salah satunya jasa baik saya ya. Itu nuansa itu terlihat gitu ya, terlihat. Dan juga ada kasus-kasus genangan air lalu yang tidak selesai misalnya dalam rangka penanganan banjir. Ini berhadapan sepertinya pemerintah itu tidak ada wibawa, berhadapan dengan industri misalnya, atau di daerah Baros ada tanah kosong yang kurang beraturan, ada sampah di situ. Lalu di pasar Kumuh begitu kan, sampah di mana saja. Ini aneh begitu. Padahal ini kan daerah kecil yang seharusnya sangat dimungkinkan dengan perangkat birokrasi yang ada untuk bisa melayani secara maksimal. Dan salah satu pertimbangan pada saat itu saya berpendapat
dari sisi disiplin ilmu saya, ilmu pemerintahan, kalau itu ada pelayanan kepada publik, itu kan lebih baik. Bukan soal luasnya wilayah, tetapi efektivitas pelayanan esensi daerah otonom kan itu. Rentang kendali lebih dekat. Rentang kendali, lalu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jadi ini saya kira harus betul-betul bangkitlah masyarakatnya begitu. Dan saya ingin berdialog dan mengingatkan lagi barangkali tokoh-tokoh yang dulu ngotot gitu, ngotot ke DPRD ingin jadi daerah otonom dan Cimahi tetap harus dijalankan. Sebab waktu itu ditawarkan oleh undang-undang, ya tinggal pilih kan apakah mau jadi daerah otonom atau kalau tidak diotonomkan kembali ke status awal. Tapi kan aspirasi. Nah sekarang harus tanggung jawab. Saya kecewa terus terang saja, dan ini apalagi ini sudah gagal terus ya. Ya kan wali kota pertama Kang Ito keseret. Itu kan beliau 2 periode, lalu istrinya lagi. Sekarang ya saya menaruh harapan ke Kang Jaya yang didampingi oleh seorang perwira ya. Mudah-mudahan ini dia belajar ya, si Pak Wakil ini yang notabene juga saya mendengar dulu sangat terbina juga oleh Pak Luhut ya. Saya hanya informasi saya secara physically belum pernah berdialog, tapi saya mendengar dan saya terus perhatikan karena itu bagian mungkin selama saya hidup memberikan kenang-kenangan seperti halnya juga Kota Banjar ya, juga halnya Depok. Saya juga ingin tahu. Begitu juga ketika saya di DPR yang menangani banyak daerah otonom, selalu saya perhatikan ketika kebijakan itu diambil apa benar nggak nih ya. Nah begitupun Cimahi, jadi ya ada rasa bersalah, rasa berdosa terus terang saja. Aduh, tahu begini mah tuh gimana. Nah oleh karena itu saya barangkali dengan tokoh-tokoh di sana harus berdialog kembali dan mengingatkan bahwa daerah otonom itu adalah sebuah perjuangan dan sebuah cita-cita luhur, amanah, keinginan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi dengan adanya selalu kasus-kasus seperti ini, dan saya mendengar dan saya perhatikan 2 hari yang lalu dan terus mengikuti keterangan Ketua KPK bahwa KPK sendiri terus mengikuti ini dari tahun ke tahun, karena memang mungkin di dalam peta soal korupsi termasuk daerah merah ya, dan ini dipantau gitu. Saya kira itu Pak Hari. Oke, jadi terima kasih kita sudah dicerahkan kembali sedikitnya mengingatkan. Ya saya minta maaf bukan ingin diakui pernah berjat, tapi karena ini terus-terusan kasusnya seperti secara ini. Moral, gitu. Secara moral saya ingin juga mengajak dan mengingatkan kepada ketokohan Cimahi yang pada saat itu berjuang, dan ingat para birokrat di sana, para pejabat bahwa ini bukan hal yang gratis dari langit, tapi ada perjuangan secara politis oleh waktu itu saya sebagai kader dan memang memiliki kompetensi sebagai ketua DPRD mempertaruhkan dengan harapan bahwa Cimahi dari Kotip menjadi daerah otonom ini lebih baik dan rakyat terlayani dan kesejahteraan terjamin. Ini saya heran kok, dari dulu 3 ketemu apa sih susahnya, udah overload kok. Lalu apa kesulitannya gitu. Jadi jangan juga ada tangan-tangan karena hegemoni kepentingan politis, kemapanan, tidak takut dapilnya berubah sehingga dibiarkan begitu. Apa sih kesulitannya? Sudah overload kok. Jadi dibikin 5-6 kecamatan pun masih mungkin supaya pelayanan lebih baik, supaya lebih terkontrol. Jangan melihat saja dari aspek kewilayahan, tapi dari demografi. Itu esensi pemerintahan adalah melayani kok. Melayani masyarakat gitu. Nah, itu saya kira ya Pak Hari. Intinya kecewa. Saya kecewa terus terang. Eka Santosa kecewa soal Cimahi. Itu silakan disimpulkan sendiri oleh para pemirsa. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes.